Kadangkala kita sebagai seorang beragama terlalu larut dengan berkutat atau berkomentar tentang perilaku orang dengan agama yang sama. Misalnya nih, mengenai sholat taraweh super kilat yang terjadi di pondok pesantren Al-Quraniyah di Indramayu, Jawa Barat. Beginilah jalannya sholat tarawih yang diselenggarakan di Masjid Pondok Pesantren Al-Quraniyah di Desa Dukuh Jati, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Katanya di pondok itu sholat tarawehnya itu 23 rakaat bisa selesai dalam 6 menit. Lalu banyak orang muslim berkomentar nih, sholatnya itu nggak khusyuk, nggak sah lah, tidak tumak ninah lah, dan berkomentar lainnya. Bersamaan dengan itu loh, di bulan suci ini, ada orang yang mau ibadah minggu dibubarkan di Tangerang. Juga yang lagi naik daun nih, banyak non muslim gitu, yang ikut berburu takjil, ngabuburit gitu kan. Kemudian ada video yang bilang non muslim nggak usah ikut-ikutan berburu takjil, nanti kasihan yang puasa nggak kebagian buat buka. Saya tidak ahli agama, Om Ben tidak ahli agama nih, tidak berhak menilai. Meski sebagai orang muslim tentu punya pendirian. Kenapa sih kita suka menilai cara beribadah sesama muslim? Atau malah membubarkan orang agama lain yang mau ibadah? Atau tadi loh, ada non-Islam, non-muslim, nyari takjil saja kok dipersoalkan. Nuh, kita ini diminta berpuasa itu memang bagi orang yang beriman. Tidak hanya muslim saja. Orang muslim nggak beriman ya ora sah poso, wong poso nggo ya orang yang beriman. Dan kita tahu loh, tidak semua muslim itu berpuasa, gitu. Tapi apa ya? Yang tidak berpuasa itu lebih buruk dari kita. Belum tentu juga. Belum tentu. Kenapa? Kita malah lebih suka menilai cara beragama. Keberagaman atau cara kita menjalankan agama yang bisa jadi ada 1001 cara. Sepanjang tidak menyalahi apa yang diatur, terutama ibadah pada Allah. Ya biarkan saja. Mbok ya, kita lebih peduli loh tentang hidup bersama. Utamanya kita lebih kritis pada pemerintah, pada pengambil kebijakan, kepada kewajiban negara ke rakyatnya. Soalnya itu jelas memang harus mereka tunaikan. Mau sholat taraweh super kilat, jika pengen ya gabung ke Indramayu. Bila nggak setuju, ya kita nyari masjid yang sholatnya standar sesuai ukuran kita. Toh jika mereka ibadahnya nggak diterima Allah, ya sing rugi awake dhewe. Bukan kita orang ya, awake dhewe sana loh. Kita lebih cerewet dengan kebijakan pemerintah. Sebab jika kita nggak cerewet, yang rugi bukan hanya kita, namun seluruh rakyat Indonesia. Apalagi pemerintah kan sudah dapat gaji nih, dapat fasilitas. Ya semuanya itu loh dibayar dari pajak kita, duitnya rakyat itu loh. Ngapain sih kita meributkan non-Islam memburu takjil atau makanan buat berbuka? Biar saja. Itu kan malah banyak ya yang jualan jadi laku gitu kan. Jika takut nggak kebagian, ya datang lebih awal. Buka lapak, sudah langsung beli duluan. Atau nanti pesen, Bu saya pesen, nanti saya ngambilnya menjelang buka ya. Gitu. Jadi rakyat harus dewasa menghadapi hal kita, menghadapi kayak gini nih. Atau kita mengajarkan sikap mana lah yang memang mesti kita biarkan. Namun mana yang harus kita cereweti. Ingat loh ya, ingat. Pada pedagang makanan itu ada yang dipungut retribusi juga. Meski jualannya hanya 2-3 jam, lapak mereka juga biasanya simpel, sederhana, nggak ribet. Tapi yakinkah kita, seandainya mereka dikenai retribusi, pungutan itu masuk ke kas daerah atau hanya ke kantong oknum-oknum saja?
Ini justru disitulah yang lebih penting kita perhatikan. Kita patut bersyukur sekarang sudah tak ada lagi orang yang sweeping warung makan buka di siang hari saat Ramadan seperti ini. Mungkin anak-anak milenial sekarang loh pada nggak tahu, tidak pernah dengar cerita bila pernah dalam sejarah Indonesia ada sweeping warung yang buka siang hari di bulan puasa. Ya tidak di semua wilayah sih, namun pernah terjadi loh. Ormas yang sudah dibubarkan dulu itu rutin meminta warung untuk tutup. Bahkan beberapa di antara mereka sempat dirusak. Kini tak ada lagi yang begituan. Jelas pantas kita syukuri. Bila toh pun ada orang yang kita kenal, bahkan kita tahu dia tidak puasa, ya biarkan saja. Toh nggak ada urusannya sama kita nih. Sudahlah, kita nggak usah sok menasihati. Apalagi bila teman kita itu sudah dewasa, lawang dosanya dia yang nanggung kok. Nggak usah reseh. Yang harusnya jadi keprihatinan kita ya, bila ada teman, ada saudara, ada keluarga yang cuek dengan kondisi politik saat ini. Sebab bila banyak rakyat cerewet di medsos, itu bisa menjadikan perhatian pemerintah. Dan itu bisa membatalkan sebuah kebijakan. Contoh seperti ini. Sekarang ya. Lawang kata istri yang tadi ke pasar, harga beras sama cabai, lalu juga gula, belum kembali normal. Enak saja loh Pak Zulhas, Menteri Perdagangan bilang harga sembako sudah stabil. Nih, bila kita diam saja, atau yang rewel di medsos cuma 1-2 orang, tidak akan ngaruh kemana-mana. Utamanya generasi milenial, usia anak-anak kita. Meski kita beritahu medsos enggak hanya dipakai buat selfie atau nunjukin gaya hidup, tetapi penting menyuarakan kondisi masyarakat. Memang faktanya ya banyak harga sembako ya belum kembali normal. Dan itu loh tugas pemerintah untuk menstabilkan harga. Bila tidak mampu ya buat apa pemerintah digaji? Tidak bisa membantu rakyatnya. Pemilu dan pilpres sudah selesai. Artinya Pak Jokowi dan anak buahnya ini nggak boleh ongkang-ongkang kaki, nginggar-inggar penggalih, menikmati persiapan pensiun atau ganti pemerintahan. Sepanjang mereka masih digaji ya harus bekerja untuk semua, untuk rakyat semua gitu. Memangnya bila harga sembako naik, peternak nih, petani, terus peladang, tukang buruh nggarap itu, apalagi buruh tani atau buruh ternak, honornya bertambah? Ora, tidak sama sekali. Buktinya apa? Begitu beras mahal, pemerintah langsung impor dan langkah itu loh menguntungkan petani kita. Tidak sama sekali. Ciloko toh petani ki muti borokoso. Partai pengusung Prabowo, Gibran juga nggak terlihat kok ikut bergerak turun tangan bagaimana mengupayakan stabilitas harga. Kasih contoh dong, di mana ada partai yang sudah cawe-cawe minimal membantu rakyat miskin untuk mencukupi kebutuhannya. Jangan hanya pas pemilu saja loh mereka minta dipilih, giliran rakyat teriak mereka diam 1000 bahasa. Jangan sampai di masa transisi atau proses pergantian pemerintahan jumlah warga miskin kita malah bertambah. Kan ngenes banget loh bila kayak gitu. Jika benar, makin menandakan demokrasi tidak membawa hal positif, malah merugikan mayoritas rakyat Indonesia. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan. Sampai jumpa lagi.